Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di luar negeri maupun di dalam negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan atau melimpahkan rezeki yang panjang dan kesehatan. Dengan sehat tentunya kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, karena kita sama-sama YouTuber tapi kegiatan atau aktivitasnya tentunya beda. Ya, jumpa lagi dengan Andika Smuri yang selalu konsisten menyampaikan materi tentang pelajaran dunia perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan mengenai istilah tangible dan intangible. Seperti apa istilah itu? Yuk kita tonton videonya supaya lebih jelas. Bagi siapa saja yang baru menemukan channel Andika Smuri, kiranya mohon di like atau subscribe, juga share-nya supaya dukungan rekan-rekan semua itu dengan harapan Andika Smuri channel ini bisa berkembang. Nah, istilah tangible, ya tangible itu kan bisa disentuh, ya, dan intangible itu tidak bisa disentuh. Nah, kedua istilah itu sebenarnya bisa juga di dalam berbentuk aset perusahaan atau aset kita, ya, dan juga layanan. Kalau di perusahaan, di hotel khususnya, itu adalah layanan. Nah, kok aset kok bisa disentuh dan nggak bisa disentuh, ya. Nah, kalau berbentuk aset itu yang bisa disentuh itu contohnya adalah bentuk fisik bangunan, ya. Kalau hotel itu masuk di dalam kamarnya bagus, bangunannya mewah, nah itu bisa disentuh, dilihat, itu kasat mata, ya. Itu kategori tangible, ya, karena bisa disentuh dengan jari, bisa dilihat kasat mata. Tetapi kalau yang intangible itu yang nggak bisa disentuh, ya. Nah, apa itu coba? Ya, di perusahaan yang punya aset intangible yang tidak disentuh itu ada. Contohnya merek merek dagang branded atau hak cipta, ya itu kan nggak bisa disentuh, ya, tetapi manfaatnya luar biasa untuk kepentingan masyarakat. Contohnya juga lagi adalah kekayaan intelektual, ya. Kekayaan intelektual itu intelektual kan, iya, kewibawaan aja, ya, intelek soalnya kewibawaan, tapi itu tidak bisa disentuh, hanya bisa rasakan saja, ya. Hak cipta itu kan kita nggak bisa sentuh, ya. Kita misalkan perusahaan masuk, rasanya wah ini punya merek belakang yang luar biasa, tapi kan kita tidak bisa menyentuh. Itu adalah kategori intel. Nah, yang terpenting kali ini itu adalah saya sebagai hotelier atau memberikan wacana kepada murid-murid saya itu tentang layanan. Ya, layanan yang mana, yang layanan tangible, mana yang layanan intangible. Kita mulai dulu dari layanan yang bisa disentuh, ya. Karena tamu-tamu hotel itu perlu layanan yang baik, yang bagus, ya, dengan peralatan yang bagus, juga dengan peralatan yang bagus tadi, tamu akan merasa wah ini nyaman, gitu, ya. Nah, tingkat yang mana yang tangible dan tingkat yang mana yang intangible. Jika layanan kita masuk ke hotel itu tentunya disambut oleh petugas-petugas kronologis, dibawakan barangnya ke kamar, ya. Dengan membawa barang itu sudah termasuk layanan yang tangible, ya, karena itu bisa dengan menggunakan troli yang bagus, ya, dengan masuk ke hotel ngelihat lobbynya bagus, ya, terus barang-barangnya bagus, lantas ke kamar. Nah, ke kamar bisa melihat kamarnya bagus, fasilitasnya banyak, ya. Habis dari kamar terus order makanan dan minuman, ya, dengan
menu yang baik, yang variatif, itu bisa disentuh dengan jari dan dirasakan dan dilihat. Nah itu kategori juga layanan, tetapi layanan yang bisa dilihat, diraba, disentuh. Nah itu adalah masuk kategori layanan yang tangible, karena alat-alatnya itu bisa dirasakan, ya bisa dinilai juga, bisa dinilai menggunakan angka. Ya misalkan kamarnya itu kategori kalau saya nilai ini 9 karena fasilitasnya bagus banget, ya komplit, ada ya dressing table, ada wardrobe, ada termasuk guest place-nya, guest amenities komplit, bisa dinilaikan ini sempurna, kasih nilai 10 untuk studi banding gitu. Oh ini kurang, nilainya 9, ini kurang lagi, nilainya 8. Nah layanan itu bisa disentuh dengan jari dan bisa dinilai gitu. Itu kategori layanan yang tangible. Namun kalau layanan yang intangible itu yang tidak bisa sentuh, yang hanya bisa dirasakan dengan hati. Nah, coba kalian atau kita semua pernah berkunjung ke teman, juga pernah menginap, pernah makan di restoran dan lain sebagainya, karena ruang lingkup sektor pariwisata tidak hanya hotel tetapi ada resto, ya juga ada destinasi wisata, itu ada semua, ada pelayanan. Tapi rasa puas di hati itu nilainya tidak bisa dengan angka, ya karena rasa puas kita di hati itu hanya merasa puas saja. Kalau puas itu kamu itu akan kembali, ya tanpa memberikan nilai berbentuk angka, tapi akan kembali tamu karena puas. Nah kepuasan itu masuk kategori layanan yang intangible, ya makanya dia bilang sumber daya manusia yang punya kekayaan intelek dengan sumber daya manusia. Manusia ada, manusia bisa itu, tapi pelayanannya membuat tamu itu senang, tamu itu nyaman, tamu itu tentram di hotel itu tidak bisa. Nah ini yang kita tonjolkan sebenarnya untuk di perusahaan jasa seperti hotel, itu di samping punya fisik yang bisa dinilai, bisa disentuh, itu baik, bagus, tetapi tidak kalah penting layanan yang intangible ini. Walaupun perusahaan atau hotel itu mewah, tetapi tamu itu tidak merasa nyaman, tidak merasa puas, tentunya tamu tidak akan kembali ke hotel. Hal yang paling penting ini diperhatikan dalam hal perusahaan jasa. Karena semua itu hampir semua itu jasa, hampir layanan-layanan, tidak hanya di hotel saja, di resto, di destinasi wisata itu layanan, karena kita melayani dengan senyuman saja sudah melayani, ya. Dengan senyuman itu sudah berbentuk layanan. Nah itu tidak bisa disentuh dengan jari, tetapi rasa puas baru masuk sudah diberikan senyuman. Dengan pelayanan, orang sudah memberikan layanan yang baik dengan keramah tamahan dan gestur, dengan bahasa yang baik, karena melayani tidak hanya berbentuk pakai alat, ya, berbentuk pakai bahasa gestur. Gestur saja kalau gesturnya baik itu tamu sudah manggut-manggut terus merasa luar biasa. Ini kira-kira keterangan atau penjelasan mengenai layanan tangible dan layanan intangible. Semoga dua istilah yang sering didengar, layanan tangible dan intangible, juga aset tangible dan aset intangible, itu bisa menambah pengetahuan bagi siapa saja yang belum tahu. Saya pikir itu saja dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.